Dan untuk memperdalam terkait dengan pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso pada hari ini, kami masih bergabung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep masih tersambung bersama kami, Metro TV. Masih, Jess. Kang Asep, hari ini Jessica Wongso bebas bersyarat dan akan ada langkah selanjutnya yang bisa diajukan ke Mahkamah Agung yaitu PK. Seberapa penting sebetulnya PK untuk diajukan Jessica Wongso? Ya, PK itu diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, ya. Nah, dasarnya ada satu, sekali lagi bukan hukum ya, orang pasukannya, tapi ada keadaan baru, ya, kemudian bla bla bla, itu ada 4 alasan. Ini kenapa pentingnya diajukan PK? Karena yang bersangkutan merasa bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Dan saya katakan tadi juga kan, bahwa memang yang bersangkutan harusnya tidak bersalah gitu kan, dan dia harus diputus bebas. Cuma yang oleh hakim, kita hormati ya putusan hakim, ternyata diputus. Yang putus saja tadi menurut saya rasio disidensinya ya sangat sumir, ya tidak beralasan lah terlepas apapun dan apapun. Nah sekarang kalau Jessica mengadukan PK, yang bersangkutan betul telah menjalani hukuman dari putusan tadi yang saya berbeda dengan putusan hakim ya. Tapi yang lebih penting, kalau dia tidak mengajukan PK, status dia adalah mantan narapidana. Tapi kalau yang bersangkutan mengajukan PK, ya setidak-tidaknya hakim PK ya bisa mengabulkan PK-nya gitu kan. Walaupun ya hakim PK lah nanti mengabulkan atau tidak mengabulkan. Tapi itu penting karena sejak awal juga saya termasuk yang berkeyakinan bahwa yang bersangkutan tidak salah. Jadi pembuktiannya itu yang sangat sumir. Ya ada yang memasukkan misalnya yang bersangkutan dengan tasnya itu, tapi tidak ada satupun yang mengetahui ya memasukkan alat itu. Dan juga bisa dibuktikan tentang cairan sianida itu maupun ahli forensik yang ketika memeriksa meninggalnya Mirna gitu kan. Tapi sekali lagi pentingnya adalah untuk yang membuktikan yang bersangkutan bukanlah mantan narapidana. Bukanlah mantan narapidana. Kang Asep, apakah ini artinya juga menyoal kembali pembuktian tak langsung dalam vonis Jessica? Iya, jadi kita pernah pengalaman sejarah hukum salah satunya Sengkon Karta, walaupun ada kasus lain ya. Dulu kan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, tapi ternyata terbukti. Makanya lahir lembaga PK, bahwa pembunuhnya bukan Sengkon Karta, tapi Gudel gitu kan. Itu salah satu memang sejarah hukum yang tercatat, terlepas dengan segala kontroversinya. Nah sekarang juga kan telah tercatat juga ya ada beberapa kasus Cirebon juga yang sedang berjalan. Sebelum Cirebon sebenarnya Jessica ini juga harusnya ya lebih dulu gitu kan, bahwa yang bersangkutan itu adalah betul-betul ya tidak melakukan perbuatan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Karena menurut saya sekali lagi sejak awal tidak ada satu alat bukti sah pun yang menunjukkan yang bersangkutan melakukan perbuatan itu. Itu hanya pengambilan kesimpulan hakim dari rekaman ya, dari pernyataan keterangan saksi yang memang tidak bersesuaian menurut saya. Nah sekarang mengapa ini harus dilakukan? Supaya ada pembelajaran bagi sejarah hukum. Bahwa dalam sejarah hukum Indonesia telah terjadi kesesatan ya, peradilan sesat gitu kan. Nah, peradilan sesat itu tidak hanya Sengkon Karta, ada beberapa kasus dan sekarang kan lagi rame di kita ini kan, Cirebon, kemudian juga Jessica ini kan juga menarik perhatian publik yang harusnya dulu hakimnya prinsip patut teliti hati-hati. Tapi waktu itu kan ya kita hormatlah jatuh hukuman, tetap menguatkan perusahaan PNPT terus kan sampai MA. Nah sekarang yang bersangkutan telah menjalani sekian tahun menurut undang-undang pemasyarakatan ya, yang bersangkutan harus bebas bersyarat. Tapi bukan berarti bebas bersyarat yang bersangkutan di luar merasa bebas, tapi ingat statusnya nanti berkaitan dengan kepentingan lain kan. Kalau bekas narapidana ada halangan-halangan, misalkan kalau di politik kan tidak boleh sekian tahun. Nah kalau merasa yang bersangkutan tidak bersalah harus mengajukan kan haknya ya Jessica untuk mengajukan PK atau perkara-perkara lainnya, yaitu hak semua ya yang melakukan orang merasa tidak bersalah harus diajukan PK gitu kan. PK itu kan bahasa Belandanya ya herzening di bahasa Belandanya, kalau perdata ke sipil itu ada alasan-alasannya ya. Nah, alasan-alasan yang di KUHP jelas ya. Ada banyak alasan yang memungkinkan yang bersangkutan mengajukan. Tapi kalau saya di sini justru terjadi kehilafan, kekeliruan hakim ya ketika memutus. Oke, Kang, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, sebetulnya bukti tidak langsung ini bisa dikemas sebagai alat bukti atau petunjuk. Dan keberadaannya menjadi bukti ini dapat menimbulkan keyakinan hakim. Dalam kasus ini gimana menurut Kang Asep? Ya, pidana itu adalah kebenaran material. Sekali lagi, kebenaran material ya 18 puluhan itu mengatur. Hakim terus yakin dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu alat bukti yang sah. Ya, surat, jelas kita lihat visumnya. Ya bisa dicek lagi. Ahli kan ada berbeda tuh para ahli ya, sampai pendatangkan ahli dari luar ya. Kemudian ya keterangan ya tadi petunjuk suratnya ini ya, petunjuk terus diambil dari mana? Ya saksi, keterangan terdakwa ya. Nah, tapi hakim juga ketika menarik ya
kesimpulan satu dengan lain. Ini bahasa sederhananya gini, supaya gampang dipahami publik, supaya gampang ya. Kan ada orang meninggal katanya karena sianida. Nah, pertanyaannya, berapa persen sianida yang menimbulkan kematian gitu kan? Nah, sekarang kan bukan orang hukum ya. Silakan tanya tuh ahli forensik bisa menjelaskan itu. Kemudian kedua, pergerakan tangan Jessica yang direkam, memang perekaman alat bukti boleh undang-undang ITE. Cuman perekamannya itu tidak diambil dari alat bukti yang sah. Silahkan tanya ahli waktu menerangkan prosedur pengambilan keahlian ya oleh seorang ahli waktu untuk merekam itu tidak sesuai dengan prosedur. Harusnya itu batal. Jadi alat-alat bukti itu yang memang saya katakan tidak memenuhi persyarat hukum atau bahasa hukumnya tidak sah, tapi oleh hakim diambil ya. Nah, diambil disimpulkanlah bahwa di situ dia datang lebih dulu nyimpen tas, kemudian pesen. Tapi ketika orang datang lebih dulu nyimpen tas, pesen, itu membuktikan dia pelaku, kan belum tentu. Kan mungkin ada penyebabnya lain. Misalkan saya berdua dengan si X. Ketika si X meninggal, apa saya harus pelakunya? Kan tidak. Justru pertanyaan hakim waktu di persidangan, kalau bukan kamu siapa lagi? Itu yang bikin sesat. Ya, malah dalam persidangan dikemukakan. Bahkan lebih jauh lagi, itu salah satu hakim anggota mengatakan, ya, udahlah, misalnya supaya ringan. Loh, gimana belum ada salah, yang bersangkutan telah teriak-teriak di meja sidang kan. Tapi yang penting bagi saya secara hukum tadi, tidak ada salah alat bukti pun yang sah yang menunjukkan Jessica menuangkan sianida ke kopi itu. Saya berani mengatakan ya, sejak awal silakan tanya Reza ya, jadi di awal-awal tuh, tapi kan setelah itu kan kejadian beberapa media tertentu ya menggoreng terus kan, nggak menarik. Tapi bagi saya makanya saya kira ini harus diajukan PK karena saya tidak yakin pelakunya, karena pembuktian di persidangan tidak menunjukkan dia melakukan perbuatan pidana atau delik material. Delik material itu dia yang melakukan perbuatan itu, tidak ada satupun, hanya rekaman lah yang tangannya berbeda itu yang itu harus diterangkan oleh ahli cyber, oleh ahli elektronik kan. Dan itu sekarang dari Jessica sudah menjelaskan betul-betul ahli yang menerangkan bagaimana gambar, jam dan waktu diterangkan kan, jam-jam tertentunya. Tapi yang lebih penting lagi ya adalah cairan itu yang menyebabkan kematian katanya. Tapi kan sekian persen itu dibuktikan ahli forensik. Saya kira bisa dibuka tuh, ahli forensik telah menerangkan dengan jelas yang awal dipakai akhirnya tidak dipakai, tapi dipakai oleh Jessica. Silakan panggil tuh ahlinya, kan masih ada. Saya kira masih pada hidup semua ahli itu kan, cuman dikesampingkan oleh hakim itu semua. Dan saya meyakini ahli-ahli maupun ya surat visum kemudian juga ahli kimia itu bersesuai ya, tidak ada menunjukkan pelakunya ke Jessica. Oke, artinya Kang Asep menilai ini Jessica Wongso tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur tindakan pembunuhan berencana dengan racun sianida. Ya, kan salah satu unsur pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum itu pertanyaannya siapa, berbuat apa, dan bagaimana. Nah, siapa oke lah Jessica di situ. Sekarang bagaimana dilakukan, berbuat apa dilakukan. Itu kan hanya rekaman. Ya, dan ditarik kesimpulan. Nah, saya bisa katakan dengan logika sederhana, apakah saya berdua, bertiga di situ pesan dia menyebabkan kematian karena perbuatan itu? Kan belum tentu. Itu harus dibuktikan oleh ahli di luar hukum, yaitu ahli forensik yang menguji ya kadar sianida dan kadar dalam tubuh, itulah ahli forensik ya. Panggil tuh Pak Dokter Jaja ya. Kemudian ahli kimia ya, saya suruh nerangkan ya. Itu saya kira sederhana di situ kok, tapi saya juga bingung waktu itu kan. Kenapa dia harus dihukum? Karena disebutkan dialah di situ pelakunya dengan rekaman yang ya yang tidak diambil sesuai prosedur kan, rekaman CCTV yang dihadirkan alat bukti di persidangan itu. Ya, silakan. Baik. Kang Asep, kita akan memantau langsung dari Lapas Pondok Bambu. Kita tahan terlebih dahulu. Udah ada rekan kami di sana, Satrio Adi, yang akan melaporkan langsung dari Lapas Pondok Bambu. Maksud kami di Bapas Jakarta Timur. Satrio Adi, apakah sudah terhubung bersama kami? Ya, Jessica, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di Bapas Jakarta Timur saat ini? Baik, Jessica, baru saja Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukumnya memasuki Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara untuk dilakukan penyerahan warga binaan kepada keluarga dan juga kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, di mana tadi sebelumnya Jessica Kumala Wongso dan juga kuasa hukumnya usai keluar dari Lapas Perempuan Jakarta, ia menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
untuk melakukan penandatanganan pembebasan bersyarat. Tadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica Kumala Wongso bersama kuasa hukumnya ini menjalani proses pelengkapan dokumen dan juga penandatanganan pembebasan bersyarat ini sekitar kurang lebih 30 menit hingga 1 jam lamanya. Dan tadi setelah prosesi pembebasan bersyarat dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan ini rampung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, atau Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa kelengkapan dokumen pembebasan bersyarat ini telah lengkap dan terverifikasi, maka kemudian pihak Ditjenpas kembali membawa Jessica Kumala Wongso ke Bapas atau Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara untuk dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga usai Jessica Kumala Wongso ini telah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara dari mulai 2016 hingga 2024 ini. Namun meskipun hari ini Jessica Kumala Wongso ini dinyatakan bebas bersyarat, ia harus dan diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan dan juga ia menjalani pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan sampai dengan tahun 2032 mendatang. Artinya Jessica Kumala Wongso ini baru dapat bebas murni usai ia menjalani bebas bersyarat ini, di mana ia wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara dan juga melakukan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara. Dan saat ini Jessica Kumala Wongso beserta dengan kuasa hukumnya dan juga pihak keluarga berada di dalam gedung Bapas Jakarta Timur Utara untuk dilakukan proses penyerahan. Tadi kami juga mendapatkan sedikit keterangan juga dari kuasa hukumnya Oto Hasibuan, di mana ia menyebutkan bahwa setelah proses penyerahan di Bapas ini selesai, Jessica Kumala Wongso menginginkan makan siang terlebih dahulu. Oto Hasibuan menyebutkan bahwa Jessica Kumala Wongso ini menginginkan masakan Jepang, sushi begitu, untuk makan siang nanti. Setelah makan siang ini pukul 3 sore waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini proses penyerahan di keluarga binaan kepada pihak keluarga dan kuasa hukum masih dilakukan di dalam gedung Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara. Tidak ada pengamanan khusus yang begitu berarti, Jessica, dari mulai di Lapas, juga kemudian di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, hingga saat ini di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara. Namun memang prosesi pembebasan bersyarat yang dijalankan oleh Jessica Kumala Wongso pada hari ini ramai dipenuhi oleh awak media yang menunggu dan meliput proses pembebasan, dan akan keluar Jessica di mana memang proses penyerahan ini tidak memakan waktu yang cukup lama seperti saat tadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, di mana di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini kelengkapan dokumen, pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat dan lain-lain ini diperlukan. Sorry ya Bang ya. Saya pastikan ini yang dilakukan oleh Bapak ke keluarga, ke keluarga dan juga kuasa hukum ini akan selesai. Awak media sudah menunggu keluarnya Jessica Kumala Wongso. Ini artinya setelah proses penyerahan ini dilakukan di Bapas Jakarta Timur Utara ini, artinya secara resmi Jessica Kumala Wongso ini sudah bebas bersyarat. Dan inilah Jessica Kumala Wongso beserta dengan kuasa hukum dan keluarganya. Dapat Anda saksikan menunggu dari pagi sejak di Lapas Perempuan Jakarta. Dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, saat
Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkait dengan Jessica Kumala Wongso yang hari ini bebas bersyarat. Dan saat ini jurnalis Metro TV Satrio Adi kami coba untuk kembali hubungi untuk memberikan keterangan terkini dari Bapas Jakarta Timur terkait dengan bebas bersyaratnya Jessica Wongso yang juga didampingi oleh kuasa hukum Oto Hasibuan pada hari ini. Sebelumnya pemirsa, Jessica sudah dibawa ke Bapas Jakarta Timur untuk penyerahan ke pihak keluarga setelah menjalankan hukuman selama 8 tahun. Namun dalam bebas bersyarat masih harus melapor dan juga menjalankan bimbingan hingga tahun 2032. Dan kami masih terus mencoba menghubungi Satrio Adi, jurnalis Metro TV, untuk mengetahui keterangan terkini dari Bapas Jakarta Timur terkait dengan pembebasan Jessica Kumala Wongso. Karena kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang menggunakan kopi bersianida pada tahun 2016 silam. Dan atas perbuatannya Jessica dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, bahkan hingga tingkat kasasi dan vonisnya berkekuatan hukum tetap. Kalau kita kembali mereview kasus perjalanan Jessica Wongso, kasus pembunuhan ini terjadi pada 6 Januari 2016 di salah satu kafe yang mana Wayan Mirna Salihin meninggal usai meminum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica di kafe tersebut. Kemudian Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Mirna, yang pembunuhan diduga dilakukan dengan menggunakan sianida yang dimasukkan ke dalam kopi yang diminum Mirna. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna pada 29 Januari 2016. Namun, Jessica sempat menghilang dari kediamannya dan akhirnya ditangkap pada 30 Januari 2016 di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian sidang Jessica digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni 2016. Satrio, tripod. Anyes Pak, lagi live bukan dong. Oh, siap. Oh, kaki. Awas kaki. Bang. Punya betul. Jessica, bentar. Ya, udah tutup Pak. Makasih ya, maaf ya, kasih jalan ya. Ayo. Awas kaki. Lagi Jessica, boleh? Kita. Udah dapat banyak ini bocahnya. Bapak mau jalan, udah ya. Udah ya, Bapak mau jalan. Ya, dan untuk kembali mendalami terkait dengan kasus Jessica Wongso yang bebas bersyarat pada hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat siang, masih terhubung bersama kami dengan Metro TV. Masih, yes. Kang Asep, kalau kita lihat tadi juga sudah mendengarkan dari Kang Asep banyak lubang dalam kasus ini, terutama dalam hal pembuktian. Saat ini apa yang harus menjadi sorotan, Kang? Ya, yang pertama tadi secara formil ya upaya hukum dilakukan PK. Dengan nanti saya kira Pak Oto dan kawan-kawan sudah tahu lah, sudah siap karena dia menguasai sejak awal ya. Yang kedua ya, saya pikir Jessica ya harus ya tampil nanti ketika PK meyakinkan ya bahwa
di depan majelis nanti kan diajukan dulu di pusat ya, di pengadilan tinggi pusat ya, untuk tegar menghadapi ini, yakinkan bahasa dia, kemudian penampilan dia ya, waktu itu kan pakai ada ahli-ahli postur segala macam bahwa dia memang sikapnya sejak awal memang begitu. Jangan nanti menimbulkan kesan kan seolah ada yang menafsirkan, maaf ya dengan bahasa ini, pembuluh darah dingin gitu. Padahal yang merasa tidak salah ya kenapa harus dipaksakan dengan sikap, dengan watak, kemudian dengan penampilan yang sebenarnya pemain sinetron gitu kan. Karena saya sejak awal kebetulan saya pernah beberapa kali ya ketemu dengan yang bersangkutan, tunjukkan bahwa yang bersangkutan niat itikat baik, dia tidak berbuat ya soal ada yang meninggal ya kita turut berduka cita. Tapi orang yang meninggal jangan langsung menuduh kepada Jessica. Mungkin ada penyebab lain, itu adalah kewajiban untuk dicari gitu kan. Nah itu yang penting. Yang lebih penting lagi, saya pikir nanti di persidangan ya. Nah, saya kira penasihat hukumnya karena setingkat Prof. Otto ya dan kawan-kawan itu kan orang-orang jago ya. Saya yakin lah gitu kan, serahkanlah kepada penasihat hukum itu yang memang telah menguasai semuanya. Dan saya pikir sebelum keluar bersalah juga kan, Pak Otto dan kawan-kawan memberikan pernyataan ya, apalagi kalau lihat di Netflix, tapi walaupun tidak mengikat kan, itu ada hal-hal yang menarik yang harus terungkap di ruang persidangan gitu kan. Tapi kembali ke tadi di awal saya katakan, buktikan bahwa rekaman itu tidak sah, tidak memenuhi standar autentifikasi bahasa hukumnya. Ya, kedua, hadirkan juga nanti ahli-ahli yang untuk membuktikan ya sianida dalam lambung itu bagaimana. Ya, saya kira Dr. Jaya itu kan udah jagonya dan awal yang memeriksa beliau kan dihadirkan kembali di persidangan bahwa terus kemudian juga kalau dulu ahli kimia yang dari luar itu ya jangan kan disuruh pulang karena tidak persyaratan diahlikan itu supaya nanti fakta-fakta persidangan waktu sidang PK itu membuktikan sekali lagi ya bukan hukum ya tapi keadaan baru yang berbahasa hukumnya bukan hukum ini supaya orang suka salah 263 itu yang pertama bukan hukum tapi keadaan baru. Nah keadaan baru inilah yang harusnya waktu itu diketahui ya oleh majelis hakim tidak akan menyebabkan Jessica dihukum ya tapi kalau sekarang diungkap lagi ini keadaan baru itu dulu sudah ada cuman tidak diungkap ya ada keadaan betul menyebabkan ya sekali lagi menyebabkan kalau ini muncul dan hakim mempertimbangkan tidak akan hakim akan menjatuhkan putusan bersalah justru akan menyatakan bebas ya karena tidak terpenuhinya bukti-bukti persidangan gitu kan hakim harusnya tidak yakin dengan alat bukti itu cuman waktu itu kan karena tekanan publik tekanan lain-lain gitu kan begitu ramenya ya seolah-olah Jessica itu dengan kesendiriannya waktu itu kan tapi hanya beberapa pengamat lah yang menyatakan berani bebas kan. Baik, buktikan rekaman tidak sah, menghadirkan ahli untuk buktikan seberapa efek sianida dan juga Jessica Wongso harus tampil nantinya. Kita akan kembali membahas usai jeda. Kang Asep, kita tahan dulu. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.